Selamat pagi pendengar SS Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini SS Mania, kita akan berdialog dan juga ada program interaktif yang saat ini sudah hadir dari pemateri kita. Saya sapa dulu yang saat ini sudah hadir karena tema kali ini yaitu kita mengangkat pemanfaatan DBH-CHT untuk kelompok informasi masyarakat. Nah, di mana pemateri ini juga berkaitan dengan tema kali ini. Saya sapa dulu untuk pagi hari ini yang terhormat dulu dari Bea Cukai ini. Saya sapa untuk Bapak Aku Raku Kembab yang ini Pak ya, Pak Aku Raku dari Bea Cukai. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu dan seluruh pendengar SS Mania dimanapun berada pagi ini. Oke, semangat sekali nih Pak Aku ini. Saya suka banget dengan semangatnya ini. Dan juga karena ini di lingkup informasi, nah biasanya dari Diskominfo sendiri ini. Ini akan hadir dari IKP. Beliau adalah Kasih Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Pemerintah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum buat Bapak Abdul Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi itu Dari IKP Bapak ya, Diskominfo ya, di bidang kelembagaan komunikasi sosial dan pemerintah. Oke. Juga hadir dari IKP juga, selamat pagi untuk Bapak Hasanuddin dari bidang informasi komunikasi publik. Assalamualaikum Mas Wahyu, selamat pagi. Kami dari bidang informasi dan komunikasi publik Diskominfo mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pas sekali ini ya, kalau kita ngomongin pemanfaatan kelompok informasi ini dari DBH-CHT ini, pas sekali dari Bea Cukai sudah ada. Ini Bapak Aku Raku. Nah, sebelum kita ke informasi nih, mungkin Bapak Aku mungkin bisa disampaikan ke masyarakat kita Bapak melalui Radio Suara Sampang ini Bapak tentang pemanfaatan Bea Cukai itu sendiri Bapak. Iya, terima kasih Mas Wahyu dan seluruh pendengar Suara Sampang. Ya, saya dari kantor Bea Cukai Madura diundang pada pagi hari ini untuk menjadi narasumber di acara kita pada hari ini terkait dengan DBH-CHT yang dimanfaatkan untuk KIM ya. KIM ya. KIM ya. Saya akan jelaskan dulu Mas Wahyu ya. Apa itu DBH-CHT dan dari mana sih asal usulnya? Nah, ya. Nah. Kabupaten Sampang ini bisa mendapat DBH-CHT, begitu loh. Benar-benar. Ya, seperti kita ketahui bersama Mas Wahyu, kami di Bea Cukai ini, ya, tugas pokok dan fungsi kami itu adalah mencari pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Ya, kami adalah satu unit di bawah Kementerian Keuangan. Ya, pada tahun 2021 ini kami ditargetkan 240 triliun Mas untuk mencari pendapatan negara. Itulah digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintahan kita ini, ya, membangun infrastruktur, membayar gaji pegawai, membangun sekolah, sekolah, bendungan, jalan, tol, itu semua yang dana yang kami cari itu dipergunakan Mas. Dari 240 triliun itu sekarang mayoritas itu dari sektor cukai Mas. 179 triliun itu dari sektor cukai. Ya. Secara khusus lagi kami di kantor Bea Cukai Madura ini ditarget untuk tahun 2021 ini mencari pendapatan sebesar 300 miliar. 300 miliar untuk 2021 dan alhamdulillah sudah tercapai. Tercapai ya, Pak ya? Sudah tercapai bulan Oktober kemarin. Di 2021 ini. 2021 ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelaku usaha di Seantero Madura ini yang sudah memberi
pembayaran cukai sehingga kami melebihi target tahun ini. Makanya harus gempur rokok ilegal ya. Ya. Biar juga nanti merasakan juga masyarakat kalau Betul. sudah legal Pak ya. Ya, memang salah satu tugas kami di kantor Bea Cukai Madura ini adalah pengawasan. Selain pelayanan juga ada pengawasan, Mas Wahyu. Pengawasan itu adalah kami mengawasi apakah di daerah pelayanan pengawasan kami ini masih ada nggak masyarakat pelaku usaha yang bekerja secara ilegal. Itu tugas kami untuk memberantasnya, Mas. Jadi tahun ini saja kami sudah melakukan pemusnahan 7 juta batang rokok. Oh, ya kemarin Pak ya. Yang kemarin ya. Kemarin, ya. Mas Wahyu datang ya? Saya mengamati di gitu. di online Iya. aja Pak. Iya. Dan sampai dengan saat ini sudah 6 orang kita pidanakan. Iya. Ya, jadi ya itulah tugas pokok kami. Oke. Nah, karena Madura ini, terutama Kabupaten Sampang. Sampang ya, adalah salah satu sentra tembakau. Maka istilahnya mendapat CSR dari negara. Iya, iya. Ya, dalam bentuk dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau, Mas. Oke. Tahun ini mendapat 29, sekian miliar Untuk Kabupaten Sampang Pak. untuk Kabupaten Sampang. Nah, Tapi seluruh itu dibagi dari beberapa lapisan Pak ya. Dari beberapa bidang ya. ya, nah untuk pemanfaatan DBHCHT sendiri itu dibagi menjadi 3 kegiatan, Mas. Oh, 3 kegiatan. Ya. Kegiatannya itu adalah 50% dari DBHCHT itu harus digunakan untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Satu itu Pak. Ya, dukungan melalui program peningkatan kualitas bahan baku. Contohnya, ya. bantuan bibit. Ya. Program kemitraan antara petani tembakau dengan perusahaan mitra. Oke. Itu salah satu adalah bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dukungan melalui program pembinaan lingkungan sosial. Ya, pemberian BLT, Iya. pelatihan. Nah, itu bisa. Itu harus 50% dari 29 miliar itu harus masuk ke sini, Mas. Harus masuk ke kesejahteraan masyarakat ini. Lah, 50% sisanya kemana larinya? 50% sisanya itu dibagi 2 lagi. 25% untuk bidang kesehatan. Ya. Misalnya ya, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif maupun akuratif. Mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan COVID-19. Juga pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kualitas kesehatan dan layanan. Jadi kalau Mas Wahyu lihat di Sampang ini, Mas, iya, puskesmasnya itu cantik-cantik kan? Iya. Wah, keren-keren. Ambulannya baru-baru. Baru-baru. Ini karena mendapat dana alokasi dari DBHCHT ini 25% miliaran, Mas, tahu. Saat ini terlihat glowing Pak ya. Iya. Dan SDM harus glowing kalau udah rasanya Betul glowing. sekali. SDM harus glowing gitu. Dan 25% sisanya, Mas, itu untuk penegakan hukum. Ya. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Terus operasi pemberantasan cukai ilegal, nah ini 25% sisanya. Oke. Ya, jadi itulah, Mas. Jadi 29, sekian miliar untuk Sampang ini harus dialokasikan untuk itu. Tidak boleh di luar itu, Mas. Harus itu Pak ya. Harus itu. Misalnya dinas kebersihan minta buat taman dong, ambil dari dana ini, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, sudah ada ketentuannya Sudah ada gitu ketentuannya. ya. Kalau kelompok informasi masyarakat ini masuk di nomor poin 3 ya. Untuk poin 3 ya. Ya, poin 3. Ya, pemberantasan begaja ilegal. Ya, kita melalui mengomunikasikannya. Sosialisasi. Mungkin masyarakat juga bisa menginformasikan kalau ada di lingkungannya pembuatan rokok ilegal, bisa dikomunikasikan ke kelompok KIM-nya ini. Iya, benar-benar. Oh, ini cocok banget, ini sinergi ya karena untuk dialog kali ini ya. Oke, mungkin Pak Aku ditahan dulu nih Pak Aku untuk di BHCHT ini di kelompok informasi masyarakat. Kita pindah ke pemateri dari IKP ya, Diskominfo Kabupaten Sampang. Mungkin bisa dijelaskan ini dari Pak Zainuddin atau Bapak Halik ya. Ini tentang
kelompok informasi masyarakat ini biasanya akan disingkat KIM. Ayo kita ke KIM gitu. Karena masyarakat ngomong gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu KIM Pak? Oh iya, baik, saya akan jelaskan apa itu KIM. KIM ini merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi KIM ini sendiri mempunyai fungsi sebagai wahana informasi. Jadi pengelolaan informasi untuk mencari informasi yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Jadi KIM ini sendiri sebetulnya lebih kepada fasilitator antara pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya masyarakat kepada pemerintah, sehingga tugas pokoknya dari KIM itu sendiri untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, baik program pemerintah itu sendiri maupun dari kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat disambungkan ke pemerintah. Oke, anggotanya siapa aja? Ini kelompok kan, ini kelompok ya. Ini anggotanya siapa aja? Soalnya kalau seandainya di BHCT mau menginformasikan nih, kelompoknya mana saja yang perlu menyampaikan ini? Baik, kelompok informasi masyarakat itu ada di tingkat desa maupun ada di perkotaan juga ada. Oh, di kabupaten ada ya? Desa ada. Oh. Jadi kalau di Kabupaten Sampang itu yang ada di bawah binaan Diskominfo Kabupaten Sampang itu ada 28 KIM se-Kabupaten Sampang. Oh, iya. Tiap kecamatan itu ada 2 KIM yang dibina oleh Diskominfo Kabupaten Sampang untuk bisa menjadi mitra. Jadi menjadi mitra informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini anggotanya dipilih apa bagaimana ini Pak? Anggota ini dari semua golongan, jadi tidak harus pegawai atau swasta. Jadi anggotanya itu adalah masyarakat umum yang mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah dalam rangka menyebarluaskan informasi. Jadi ditunjuk dari desa atau tingkat? Ditunjuk dari kelompok itu sendiri. Oh, kelompok. Jadi, ya. Sama halnya dengan kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok yang di pertanian atau itu. Jadi semacam komunitas yang peduli akan informasi. Ya. Nanti yang akan di legalitas untuk kelompok informasi masyarakat itu sendiri, legalitasnya itu yang mengeluarkan itu kalau yang ada di Kabupaten Sampang itu SK Camat. Gitu ya. Legalitasnya ada. Payung hukumnya gitu. Jadi ini bentuk seperti terminal informasi gitu ya. Agen informasi. Iya. Oke, kita buka line telepon dulu, ditahan dulu penyampaian dulu, ditahan nih Mas Zainuddin. Ini ada yang sudah WA, ini banyak sekali ini. Pak Aku kita buka WA dulu Pak ya. Oke, selamat pagi, saya Astri di Tanglok. Nah, bagaimana cara KIM mensosialisasi DBHCT ini kepada masyarakat? Apakah jika KIM yang melakukannya akan efektif? Seperti itu. Bagaimana ya Pak? Baik, jadi seperti program DBHC ini, cukai Pak ya, bagi cukai ini. Jadi perannya KIM di situ adalah menginformasikan kepada masyarakat bagaimana cara seperti yang disebutkan Bapak Aku tadi untuk menggempur rokok ilegal gitu ya. Rokok ilegal itu, jadi nanti KIM ini akan menginformasikan melalui media sosialnya mungkin atau secara langsung kepada masyarakat. Jadi mulai dari melalui kelompok-kelompok ini nanti
masyarakat akan mendapatkan informasi kepada bagaimana cara untuk apa itu cukai, apa itu DBHCT, itu apa Iya. gitu. Jadi Iya. kalau sudah seperti itu nanti masyarakat akan tahu. Iya benar. Sehingga dengan demikian masyarakat akan membantu untuk tujuan dari DBHC itu sendiri. Oke, luar biasa ini. Ini ada yang juga khawatir ini, Pak. Efektif enggak? Ini untuk menepis bahasa itu dari Kim sendiri. Kalau masalah keefektifannya itu kami meyakini informasi itu akan efektif pada saat penyampaiannya itu benar. Jadi Iya. pada saat wadah yang untuk penyampaiannya itu tepat, kami pikir karena kelompok informasi masyarakat ini tidak hanya menggunakan penyebarluasan informasinya itu tidak hanya secara langsung, tapi juga Door to door menggunakan gitu ya. media sosial yang mereka punya seperti blogspot, media-media sosial seperti Facebook dan lain-lainnya. Kalau diibaratkan pasukan perang, ini ada gilirannya ini ya. Kelompok informasi masyarakat ini ya, Pak, ya. Corongnya corong gitu. ya. Kira-kira Oke. corongnya. Nah, lanjut lagi ke WA selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan di Mawar. Apakah Kim hanya sebagai wadah mensosialisasi DBHT saja? Apakah Kim bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan lapangan? Kim ini selain sebagai penyalur informasi, juga seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya Kim ini adalah mitra pemerintah sebagai penyebar luasan informasi, sehingga tidak hanya dari pemerintah yang diinformasikan ke masyarakat, tapi juga dari masyarakat disalurkan juga disampaikan juga kepada pemerintah. Apa yang jadi keluhan masyarakat, apa yang jadi kebutuhan masyarakat, dan apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa tersalurkan melalui kelompok-kelompok ini. Oke. Ya, untuk WA selanjutnya saya cut dulu, langsung kita ke Pak Aku lagi nih, Pak. Nah, Pak Aku tadi sudah disampaikan oleh Mas Hasanuddin, Pak, tentang apa itu Kim, manfaatnya dan fungsi Kim untuk membantu agar masyarakat tahu ini rokok ilegal loh, ini rokok yang legal, seperti itu. Nah, kalau dari Bea Cukai sendiri menggandeng di sosialisasi apa saja, Pak, yang bisa diberikan ke Kim ini? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Memang kami di Bea Cukai, Mas Wahyu, kami sepanjang tahun ini kami sudah melaksanakan sosialisasi ya tentang cukai, tentang rokok ilegal ya, ke semua elemen masyarakat. Semua elemen, Mas. Ya. Kami sudah menyisir semua kecamatan di Pulau Madura ini, kelompok tani, kelompok nelayan, ya, madrasah, pesantren, pelajar, ya, kelompok-kelompok profesi LSM, semua sudah kami sosialisasikan. Terkait dengan KIM ini memang kami mengharapkan sekali informasi yang kami berikan kepada masyarakat itu direspon masyarakat dengan memberikan informasi melalui KIM ini. Iya. Ya, KIM ini tadi disebut Mas Wahyu sebagai wadah ya. Wadah informasi. Ya, silakan Mas, diteruskan kalau ada informasi diteruskan ke KIM, KIM-nya yang meneruskan ke kantor Bea Cukai. Ya, gitu ya. Ya, begitu. Jadi ya, kita semua bersinergi, Mas. Sinergi, Ya, benar. Bea Cukai siap menerima informasi dari elemen masyarakat manapun, Mas.
Ya, Demikian. tingkat bawah, menengah, atas Iya, ditampung semua. kita Ya? tampung. Oke. Nah, kembali ke dari IKP Diskominfo ini. Kita angkat pertanyaan dari atas nama Tommy di Rajawali. Bagaimana sejauh ini fungsi KIM yang sudah ada dalam pemberian informasi tentang cukai, Pak? Gini Pak Wahyu, kemarin Kim sempat dilibatkan di sosialisasi yang diadakan oleh Diskominfo. Jadi Kim itu oleh Diskominfo diundang untuk diberikan materi mengenai apa itu cukai, apa itu DBHC. Dari hasil ini sejauh saya pantau di medsosnya Kim yang dipunyai Kim itu, jadi sudah disebarluaskan melalui medsosnya itu tadi, sehingga bisa mengedukasi masyarakat mengenai cukai ini, sehingga masyarakat akan lebih tahu, masyarakat yang ada di tingkat bawah sekalipun, karena edukasi yang disampaikan oleh Kim dari hasil sosialisasi yang mereka dapat di Diskominfo kemarin itu juga diinformasikan melalui kelompok-kelompok mereka yang ada di tingkat bawah. Oh, gitu ya. Dan akses informasinya kemana saja ini? Akses informasi untuk akses informasi yang disampaikan oleh Kim itu dari semua lapisan. Jadi makanya kami berharap untuk yang pembina Kim Kabupaten itu memang berharap kepada Kim yang ada di tingkat desa itu untuk bisa memiliki medsos yang lain selain blog yang mereka punya, sehingga aksesnya ke masyarakat itu lebih luas. Karena kalau hanya bergantung pada media sosial yang mereka punya yang seperti blog itu akan sangat terbatas. Jadi baik melalui Facebook, grup WhatsApp, atau penyampaian informasi secara langsung melalui perkumpulan-perkumpulan yang ada di bawah. Itu akan lebih maksimal kalau mempunyai medsos-medsos yang lain. Oke, dan ini Bapak menarik sekali ya. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Hasanuddin, ini akses informasinya ini dari berbagai sumber ya, baik dari sumber langsung ya atau tidak langsung ini. Mungkin dari kayak DBHCT yang dari Bea Cukai informasikan langsung gitu ya, diundang masyarakat kumpul gitu ya. Masyarakat mengetahui nggak? Oh itu anggota KIM. Begitu Bapak. Nah, kalau membedakan antara anggota KIM dengan masyarakat, sebetulnya masyarakat itu sendiri sudah secara tidak langsung menjadi anggota KIM. Kelompok masyarakat informasi jadi gitu gini, yang dimaksud anggota itu kan kadang-kadang memang yang terbukti secara struktural ada di kepengurusan struktural. Padahal itu masyarakat sendiri pun tanpa ada tercover di strukturnya itu sendiri secara tidak langsung menyampaikan informasi itu informasi itu adalah yaitu KIM. Oke, lebih efektif Pak ya. Jadi lebih efektif. Seperti ngobrol di Kardu atau di gazebo bareng-bareng. Ini loh rokok ilegal yang kamu rokok ini loh. Benar. Oke. Iya. Oke, kita kembali ke WhatsApp dulu dan juga kita perlu SS Mania yang di rumah ya. Anda bisa telepon di sini di 082 333 906 809. Dan kita langsung ke pemateri dari Bea Cukai. Ini ada Bapak Aku Raku nih. Bapak Aku, tentang pemahaman DBHCHT untuk kelompok informasi masyarakat, selama ini
sinergi sudah terbentuk Bapak. Sosialisasi sudah mungkin Bea Cukai sudah mengikuti di beberapa kelompok masyarakat ini. Semaksimal apa Bapak untuk mendapatkan informasi dari kelompok informasi masyarakat ini Bapak? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ya, kami mengharap sekali dari Bea Cukai dengan adanya KIM ini Mas, bisa menjadi salah satu informan kami. Ya. Silakan masyarakat yang mengetahui adanya pembuatan rokok yang tidak sesuai ketentuan, adanya penjualan rokok yang tidak sesuai ketentuan. Di sosialisasi yang sudah kami lakukan itu Mas Wahyu, kami sudah informasikan ke masyarakat ya, ke semua elemen masyarakat. Klasifikasi rokok ilegal itu apa saja? Ya, sudah kami sosialisasikan, itu misalnya rokok yang tanpa pita, rokok yang pitanya palsu, pita bekas, ya itu sudah kami sosialisasikan semua. Ya, jadi kami dengan adanya program KIM ini, monggo Pak, Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, informasikan Pak melalui KIM ini bahwa di lingkungan Bapak Ibu mungkin ada yang membuat atau menjual rokok ilegal. Kami akan sangat berterima kasih kalau KIM ini bisa menjadi sarana informasi bagi kami untuk melakukan penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Begitu Mas Wahyu. Oke. Seru sekali nih Pak Go. Dan ini kita ke IKP nih, ke Pak Hasanuddin nih. Nih Pak Hasanuddin, dari kelompok informasi masyarakat ini kan ada klaster teratas ya, klaster terbawah. Nah, untuk mendapatkan dan pembinaan sebelum menginformasikan kepada masyarakat ini, pembinaan KIM ini bisa berjalan maksimal itu, penerapan sistem apa Bapak kalau di IKP ini sebagai wadahnya ini? Gini Mas Yu, sejauh ini Diskominfo Kabupaten itu sudah melaksanakan pembinaan ke tingkat kecamatan. Jadi kedepannya memang di samping melaksanakan di tingkat kecamatan itu, kita akan melakukan pembinaan langsung kepada kelompok-kelompok secara langsung. Terjadwal ya Pak? Kalau pembinaan yang tingkat kecamatan ini terjadwal. Jadi dalam 1 tahun itu kami selalu melaksanakan pembinaan ke tingkat kecamatan. Itu sebanyak 14 kecamatan itu yang meliputi ada 28 KIM yang kami bina, itu sudah dilaksanakan di kecamatan. Jadi kedepannya itu tidak hanya di kecamatan, tapi juga kita akan melaksanakan pembinaan langsung ke KIM itu sendiri. Kalau yang tahun 2021 kemarin, tahun ini awalnya kalau nggak salah ada di triwulan 1 kemarin, kita melaksanakan pembinaan dengan ikut sertakan semua kelompok informasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang ini kami datangkan. Jadi kami melaksanakan pembinaan, kami melaksanakan sosialisasi yang di kantor Diskominfo. Oh, sistem pembinaannya seperti itu Bapak ya? Iya. Oke. Untuk klaster bawah, klaster atas kita juga ada jadwal seperti itu ya. Oke. Nah, yang saat ini tadi kan untuk dana DBH CHT ini ya, di poin ketiga ya ini Bapak ya, di penegakan hukum. Oh, di penegakan hukum ini. Kalau untuk dari Diskominfo yang melalui kelompok informasi masyarakat ini, termasuk fungsi yang di mana ini Bapak? Syarat mendapatkan DBH CHT ini? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ini sering ditanyakan ya, bagaimana caranya mendapatkan DBH CHT ini. Sebenarnya tupoksi untuk pemanfaatan DBHC ini kalau di pemerintahan kabupaten atau kota ada di bagian perekonomian Mas. Bagian perekonomian sekretariat Pemkab kabupaten atau kota.
Jadi Bea Cukai ini tugasnya hanya mencari dana cukainya saja. CSR-nya itu di BACT-nya itu dari pusat itu yang mengelola juga bukan Bea Cukai, Mas Wahyu, tapi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara, DJPK, ya, bukan Bea Cukai. Dari DJPK di tingkat eselon 1 turun ke pemerintahan kota kabupaten dan yang mengelola bagian perekonomian kota atau kabupaten. Silakan saja kelompok-kelompok masyarakat kalau terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakan hukum, ya, berkolaborasi dengan bagian perekonomian, ya. Coba diadakan rapat atau hearing lah dengan bagian perekonomian, bagaimana caranya untuk mendapatkan dana di BACT ini. Tapi dengan 3 ketentuan tadi, Pak, ya? 3, hanya untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakan hukum. Oke, iya. Oke, saat ini kita juga akan buka line telepon ya semuanya karena waktunya udah mepet banget, kurang 10 menit lagi. Monggo silakan Anda yang di rumah yang saat ini lagi stay tune di 102,2 Radio Suara Sampang FM. Anda bisa langsung ngobrol langsung interaktif dengan pemateri kali ini di 082 333 906 809. Nah, kembali lagi kepada IKP yang memang wadah dari KIM ini ya, kelompok informasi masyarakat ini ya. Nah, untuk Mas Khairuddin atau Bapak Holik mungkin bisa menyampaikan nih Bapak tentang implementasi dari informasi yang sudah didapat. Oh, masyarakat ini perlu informasi ini nih sekarang. Nah, anggaplah DBHCT ini tentang rokok ilegal. Harus tahu nih, ngerti, biar nanti tularnya ke masyarakat yang lain bisa. Ini bagaimana Pak implementasinya, Pak? Jadi begini Pak Wahyu, kelompok informasi masyarakat itu tugasnya tidak hanya menyebarluaskan informasi, tapi mereka pun juga mencari sumber informasi sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sumber informasi itu. Gitu ya. Jadi nanti hasil informasi yang didapat itu nanti didiskusikan dengan sesama anggota KIM, kemudian disaring untuk sebelum disebarkan ke masyarakat itu disaring untuk poin-poin apa yang dapat diberikan kepada masyarakat sehingga menjadi informasi yang betul-betul bermanfaat. Dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan hal seperti itu kelompok-kelompok ini bisa menekan lajunya berita-berita yang kurang yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Contohnya yang hoax gitu ya. Jadi seperti DBHC ini mungkin ada informasi-informasi yang bersifat hoax. Kelompok-kelompok ini bisa menyaring itu dan bisa bisa mengimbangi untuk meluruskan gitu ya. Informasi-informasi yang salah. Jadi kelompok informasi KIM ini ya, kelompok KIM ini yang dari Bea Cukai ini loh Pak, rokok ilegal ini kayak gini, terus seperti ini. Jadi sudah materi itu sudah didapat yang akan disebarkan ke masyarakat gitu ya. Jadi dari narasumber yang betul-betul berkompeten di bidang itu. Pernah nggak dari Bea Cukai diajak langsung ke masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat? Untuk sejauh ini masih belum. Jadi masih ada di tingkat kota, kabupaten. Yang kemarin itu langsung kelompok-kelompok ini mendapatkan penjelasan secara langsung pada saat Diskominfo melaksanakan sosialisasi kemarin. Jadi masyarakat diundang gitu ya? Iya, masyarakat yang terlibat di KIM itu diundang semua, sekabupaten itu diundang untuk berkumpul jadi secara langsung dari DBHC sudah menyampaikan kepada kelompok-kelompok ini. Jadi ini loh tentang rokok ilegal
seperti ini, Iya. bentuknya syarat untuk jadi ilegal seperti ini Iya, kan seperti itu betul. Pak ya. Jadi masyarakat biar tahu nggak Iya. hoak gitu Pak ya. Jadi beli rokok, rokoknya kok 5.000 gitu. Ini sudah ilegal apa nggak ilegal gitu ya. Jadi masyarakat sudah Iya, tahu ya Pak. betul. Nanti Oke. bisa ditanggung jawab. Informasi bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak hoak ya. Jadi masyarakat percaya banget, wah ini kelompok informasi terbentuk dalam kelompok informasi masyarakat atau KIM ya. Oke, ini kurang 5 menit lagi, waktunya udah mepet nih. Ada pesan khusus nih Mas, sebelum dari Bea Cukai nanti untuk KIM-nya ini, pesan khususnya. Mungkin ada pesan dan himbauan untuk kelompok informasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri ya. Baik, untuk masyarakat pendengar Suara Sampang, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abu, bahwasanya jika ada informasi-informasi mengenai keterkaitan dengan cukai yang perlu dipertanyakan misalnya oleh masyarakat dan bingung untuk tanyanya itu kemana, mungkin bisa menghubungi kelompok-kelompok ini yang ada di tingkat bawah, sehingga nanti kami dari kelompok-kelompok ini akan bisa memberikan informasi, meneruskan informasi itu kepada Masyarakat ini. masyarakat maupun dari masyarakat ini ke pihak cukai. Bea Cukai gitu ya. Oke, saling sinergi dan Iya, betul. ada ini ya, ada informasi yang timbal balik gitu ya. Timbal balik. Oke. Nah, kalau Pak Agus sendiri pesan untuk KIM ini Pak dan juga masyarakat ini Pak. Ya, terima kasih Mas Wahyu dan seluruh pendengar SS Mania dimanapun berada. Nah, ini kebetulan sekali ada saluran baru kita ya. Bea Cukai sudah ke semua elemen masyarakat menjelaskan apa itu rokok ilegal. Dan Bea Cukai juga sudah menjelaskan betapa mudahnya untuk mendapatkan izin untuk bekerja di sektor cukai. Mudah sekali. Tapi apabila masih ada juga masyarakat yang bekerja dengan tidak sesuai dengan ketentuan, ya ini ada saluran baru kita KIM ya. Iya. Monggo Pak diinformasikan Bapak Ibu semua ke KIM. Kami juga mengharapkan kerjasamanya KIM untuk segera menginformasikan ke kantor Bea Cukai kalau ada masyarakat yang masih membuat atau menjual rokok tidak sesuai dengan ketentuan. Informasinya akan kami segera tindak lanjuti secepat mungkin. Begitu Mas Wahyu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ako. Nah, SS Mania, obrolan tadi menarik SS Mania, bahwasannya ada sinergi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang melalui KIM ya, kelompok informasi masyarakat, di mana di bawah naungan IKP dari Diskominfo Kabupaten Sampang. Nah, aspirasi merupakan kegiatan KIM SS Mania dalam upaya menyerap harapan dan juga ekspektasi masyarakat terkait dengan aktivitas pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang. Tentunya seperti dana bagi hasil ini, yaitu DBHCHT. Nah, dengan demikian KIM merupakan penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai saluran informasi antara pemerintah dan juga pemateri langsung, seperti itu yang sudah disampaikan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Hasanuddin, terima kasih Pak Akur, terima kasih, dan juga Bapak Abdul Halik, makasih Bapak yang sudah hadir di acara dialog interaktif kali ini, yaitu mengangkat tema pemanfaatan DBHCHT untuk kelompok informasi masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata.